MiChat. Siapa yang tak kenal aplikasi ini? MiChat adalah salah satu aplikasi yang populer di Indonesia yang telah didownload sebanyak lebih dari 50 juta kali di Play Store. Aplikasi berbasis chatting ini layaknya WhatsApp atau Telegram, di mana aplikasi ini dibuat untuk bersapa dan berkomunikasi antara teman atau keluarga. Namun sepanjang perkembangannya khususnya di Indonesia, aplikasi ini justru dikenal sebagai aplikasi OpenBO. Benarkah demikian? Ya, ini bisa kita lihat di banyak berita atau artikel yang berkaitan dengan penggunaan MiChat di Indonesia. Dan di medsos juga banyak sekali yang menyebarkan tangkapan chatting di aplikasi MiChat, yang ternyata memang banyak oknum yang bukalapak menjajakan jasa prostitusi di aplikasi MiChat itu sendiri. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Maka kali ini saya akan bahas tipis-tipis mengapa MiChat yang awalnya adalah aplikasi chattingan bisa berubah menjadi aplikasi wajib bagi para pria hidung belang. Saya mencoba menelusuri siapa pencipta APK ini di internet, namun tidak berhasil menemukannya sama sekali. Yang bisa diketahui hanya bahwa aplikasi ini berbasis di Singapura, yang dikembangkan oleh MiChat Pte Limited. Namun, data-data lain yang berkaitan dengan awal kemunculan MiChat masih sangat sulit untuk ditemukan. Nah, buat kalian yang mungkin tahu atau punya datanya, bisa bantu jelasin di kolom komentar ya. Setelah diluncurkan di tahun 2018, hanya butuh waktu setahun, MiChat menjadi salah satu dari 5 aplikasi chatting gratis terpopuler di Indonesia. Sampai saat ini, di Indonesia MiChat jauh lebih populer dibandingkan di negara lain termasuk negara asalnya Singapura. Sebenarnya, fitur-fitur MiChat sebagai aplikasi pertemanan cukup menarik. Misalnya, jika kita ingin mencari teman baru yang ada di sekitar kita, ada fitur yang namanya cari pengguna baru. Cukup dengan mengizinkan akses GPS ke aplikasi, kita akan ditampilkan pengguna MiChat yang ada di sekitar kita. Sedangkan untuk mencari teman-teman random, ada fitur-fitur seperti pohon pesan dan pesan dalam botol. Sementara fitur-fitur lain layaknya aplikasi chatting pada umumnya, seperti kirim foto, video, upload momen, dan lain sebagainya. Namun di Indonesia, fitur-fitur untuk menambah pertemanan justru disalahgunakan untuk layanan prostitusi secara online. Entah bagaimana awalnya, aplikasi ini menjadi identik dan dikenal sebagai aplikasi OpenBO. Banyak kasus yang telah terjadi akibat penyalahgunaan aplikasi ini. Namun pemerintah masih saja tetap santai, hanya mengeluarkan statement-statement pengawasan terhadap penggunaan aplikasi MiChat itu sendiri. Padahal dampak dari penyalahgunaan MiChat ini kita ketahui sangat buruk bagi generasi bangsa, terutama generasi muda yang memasuki masa puber dan rasa penasarannya sangat tinggi. Prostitusi online merupakan sisi gelap dari perjalanan peradaban umat manusia. Prostitusi diperkirakan sudah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi di peradaban Mesir dan peradaban-peradaban kuno lainnya seperti Asyura, Babilonia, dan Iberia. Sementara di Indonesia sendiri, prostitusi diperkirakan sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Alasan para wanita ini melakukan aksi prostitusi adalah karena adanya masalah keuangan. Sebab pada awal masa kolonial, kondisi perekonomian sempat mengalami krisis sehingga membuat banyak buruh kehilangan pekerjaan mereka. Akibatnya banyak dari mereka yang menjadi gelandangan, kerja serabutan, dan melakukan aksi prostitusi demi memenuhi kebutuhan hidup. Juga pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942, terjadi krisis ekonomi hebat di dunia yang secara tidak langsung berdampak besar di Hindia Belanda. Akibat dari krisis ekonomi itu, sebagian besar aktivitas perekonomian pun terganggu. Akibatnya, banyak orang yang berusaha untuk tetap mendapat penghasilan supaya bisa bertahan hidup. Salah satu cara mereka bertahan hidup adalah dengan melakukan praktik prostitusi. Di masa kini, masalah ekonomi bukan menjadi satu-satunya faktor eksisnya tindakan prostitusi. Bukan hanya orang miskin, bahkan beberapa artis yang diketahui secara ekonomi kehidupannya mapan juga sempat terjerat kasus prostitusi. Seiring dengan kecanggihan teknologi dan perkembangannya, tindakan prostitusi kini mulai memasuki era baru. Lalu dengan kehadiran aplikasi MiChat juga turut andil besar membawa ekspansi dari prostitusi konvensional ke prostitusi online.
Sebenarnya bukan hanya micet yang dijadikan sarang prostitusi online. Banyak aplikasi lainnya yang memiliki fitur nearby yang juga dijadikan media menjual jasa esek-esek. Bahkan aplikasi populer semacam Facebook, Instagram, dan sejenisnya bisa saja disalahgunakan layaknya aplikasi micet itu sendiri. Namun bagi pelaku prostitusi, micet tampaknya lebih memberi kenyamanan karena aplikasi ini hanya populer di kalangan tertentu, atau bisa dibilang hanya untuk orang-orang yang memang sudah memiliki niat untuk open BO. Jadi sepertinya memang jarang orang Indonesia yang memakai micet sebagai aplikasi berinteraksi dan berkomunikasi antar teman. Dan seperti yang kita ketahui, pada umumnya aplikasi yang digunakan mayoritas orang Indonesia untuk berkomunikasi ialah WhatsApp. Jadi menggunakan micet akan terasa lebih aman dari segi privasi dan lebih tersembunyi. Aplikasi lainnya yang memiliki fitur persis seperti micet juga lebih banyak yang berbayar alias tidak gratis, sehingga di kalangan masyarakat Indonesia yang notabenenya adalah pecinta aplikasi gratisan pastinya lebih memilih micet ketimbang aplikasi lainnya. Micet juga dikenal cukup ringkas dan sederhana sehingga tidak memakan storage dan RAM yang besar, sehingga masyarakat yang memakai ponsel kelas menengah ke bawah juga akan mampu menggunakan aplikasi tersebut dengan lancar. Namun, mengapa micet berkembang menjadi aplikasi open BO tentu tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat Indonesia. Kondisi ekonomi dan pendidikan juga sangat berpengaruh. Kominfo memang aneh, Sandy Situpai yang pakai bikini di TV disensor. Namun, aplikasi seperti micet yang jelas meresahkan dan terbukti membawa banyak petaka dibiarkan begitu saja. Padahal di Indonesia jelas tindakan prostitusi dilarang oleh undang-undang. Lalu mengapa micet nggak diblokir sama pemerintah? Pertanyaan ini saya juga nggak bisa jawab. Mungkin di antara kalian ada yang tahu jawabannya. Tolong bantu jelaskan di kolom komentar video ini. Terima kasih.